Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang kembali di mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Arab. Pernahkah Anda membayangkan sebuah kapal yang berlayar tanpa kompas? Ia mungkin bergerak, mesinnya menyala, tapi ia tidak tahu akan berlabuh di mana. Begitu pula dengan pendidikan. Banyak kurikulum gagal bukan karena materinya jelek, tapi karena perumusan tuania yang kabur. Seringkali kita hanya menulis siswa menguasai bahasa Arab. Tapi, menguasai yang seperti apa? Apakah membaca kitab kuning atau berdebat politik di Al Jazeera? Di video ini, kita akan bedah tuntas bagaimana menetapkan dasar dan tujuan al-asas wal-ahdaf yang kokoh, terukur, dan berbasis data. Ini adalah langkah paling krusial sebelum Anda menyusun materi ajar. Mari kita mulai. Sebelum kita bicara tujuan, kita harus bicara dasar. Ibarat bangunan, tujuan adalah atap yang ingin kita capai, tapi dasarnya adalah pondasi di bawah tanah. Ada dua faktor fundamental yang harus Anda pertimbangkan. Pertama, faktor internal. Lihat, siapa siswa Anda, bagaimana gaya belajar mereka, dan apa filosofi institusi Anda. Visi pesantren tentu beda dengan visi sekolah internasional. Kedua, faktor eksternal. Apa tuntutan masyarakat saat ini? Bagaimana perkembangan iptek? Dan apa kebijakan pemerintah? Nah, khusus untuk bahasa Arab, ada satu pertimbangan unik yang tidak boleh luput. Apa status bahasa Arab di lingkungan Anda? Apakah sebagai bahasa asing foreign language, bahasa kedua second language, atau bahasa warisan heritage language? Status ini akan mengubah drastis arah kurikulum Anda. Jangan sampai kita menetapkan tujuan native speaker, padahal statusnya adalah bahasa asing dengan jam belajar terbatas. Itu tidak realistis. Tantangan terbesar bagi kita, para pengembang kurikulum bahasa Arab, adalah menjaga keseimbangan. Kita sering terjebak dalam dilema antara tujuan instrumental dan tujuan komunikatif. Tujuan instrumental menjadikan bahasa Arab alat memahami agama. Fokusnya membaca teks. Tapi hati-hati, jika terlalu berat di sini, lulusan kita mungkin jago baca kitab, tapi gagap saat ditanya kaifah halu. Sebaliknya, tujuan komunikatif fokus pada interaksi sosial. Jika ini terlalu dominan, kedalaman pemahaman teks agama khas madrasah bisa hilang. Tugas Anda sebagai desainer kurikulum adalah mencari sintesisnya. Caranya bagaimana? Gunakan analisis kebutuhan need assessment. Jangan menebak-nebak, lakukan riset pada 3 dimensi. Apa butuhnya pelajar learning needs? Apa maunya pasar kerja? Societal atau vocational needs, dan apa standar ilmu bahasanya subject matter needs. Data inilah yang harus menyetir tujuan Anda, bukan sekadar intuisi. Mari kita lihat contoh nyata. Misalkan di Madrasah Sanawiyah Al-Falah, awalnya tujuannya hanya siswa bisa bahasa Arab. Ternyata, data menunjukkan lulusannya banyak bekerja di pariwisata, tapi siswanya bosan karena materinya teks kuno. Maka, kita revisi tujuannya menjadi tujuan instruksional khusus, TIK yang smart. Contoh, siswa mampu melakukan percakapan dasar tema travel level A2 secara spontan. Lihat bedanya? Lebih spesifik dan measurable. Dalam konteks outcome-based education tujuan ini harus diturunkan dari profil lulusan. Gunakan standar global seperti CEFR Common European Framework of Reference. Jangan cuma bilang mahir, tapi bilang level B1 atau B2. Ini membuat lulusan kita diakui secara internasional. Dan karena Anda adalah mahasiswa pasca sarjana, tujuan kurikulum Anda tidak boleh berhenti di level menghafal. Gunakan taksonomi Bloom, revisi. Dorong tujuan hingga level menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Contoh tujuan level C6, mahasiswa mampu merancang vlog wisata berbahasa Arab. Ini bukan sekadar bahasa, tapi juga kreativitas dan teknologi. Oke, mari kita rangkum poin-poin kunci hari ini. 1. Dasar kurikulum harus mempertimbangkan faktor internal siswa atau institusi dan faktor eksternal seperti kebutuhan pasar dan iptek. 2. Analisis kebutuhan adalah kompas utama. Anda seimbangkan antara tujuan agama instrumental dan komunikasi. Komunikatif. 3. Gunakan standar yang jelas. Pakai kerangka SMART untuk operasional, taksonomi Bloom untuk kedalaman berpikir kritis, dan CEFR untuk standarisasi level bahasa. 4. Ingat, tujuan yang baik juga harus memfasilitasi diferensiasi, mengakomodasi siswa yang cepat maupun lambat. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda merenung untuk tugas mini riset Anda nanti. Coba ambil satu dokumen kurikulum di madrasah atau sekolah terdekat Anda. Periksa bagian tujuannya. Apakah tujuannya sudah
Smart atau masih abstrak? Apakah kurikulum tersebut sudah menjawab tantangan era digital atau masih terjebak di masa lalu? Jawaban Anda atas pertanyaan ini adalah langkah awal menjadi pengembang kurikulum yang andal. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa kerjakan tes formatif di modul untuk menguji pemahaman Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.